berkumpul untuk mendoakan saudara kita almarhum wal maghfurlah Bapak Haji Saiful Bahri bin Bapak Haji Mas'uloh. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita pada malam hari ini, almarhum di alam kuburnya senantiasa mendapatkan jujuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita ngumpul dalam acara tahlilan. Kumpulnya kita pada malam hari ini, ngeriungnya kita pada malam hari ini bukan kumpul yang sia-sia dan bukan kumpul yang tanpa makna dan manfaat. Kumpulnya kita pada malam hari ini adalah perkumpulan yang istimewa. Perkumpulan kita adalah perkumpulan yang membawa manfaat dan mempunyai makna yang luar biasa. Bahkan manfaatnya bukan cuma satu doang, tapi di tahlil manfaatnya ada 3. Yang pertama, tahlil malam hari ini buat siapa manfaatnya? Buat almarhum Bang Haji Saiful Bahri. Kenapa beliau dapat manfaat? Karena beliau malam hari ini di alam kuburnya, dengan sebab apa yang kita lakukan, dengan sebab apa yang kita laksanakan, beliau di alam kuburnya mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang di dalam kubur itu punya 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, imma an yakuna muna'aman. Bisa jadi orang yang ada di dalam kubur itu mendapatkan nikmat dari Allah. Untuk siapa itu? Untuk orang-orang yang keimanannya baik, orang-orang yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Maka ketika dia mati di alam kuburnya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemungkinan yang kedua, imma an yakuna mu'adzaban. Bisa jadi orang yang ada di dalam kubur itu dapat azab dari Allah. Kalau orang itu dapat azab dari Allah, mungkin bisa tertolong dari doa orang-orang mukmin kepadanya. Ada dasarnya? Ada. Ada nggak dalilnya? Ada. Orang zaman sekarang ini, Pak, mohon maaf, ngajinya pada ogah, nanya yang pada rajin. Ngaji kagak pada mau, giliran nanya sama guru kagak berhenti-berhenti, nanya sama WA lagi. Sekarang nih, kelakuan murid-murid zaman sekarang. Gak ada di sini mah ya? Gak ada. Saya ini kan orang sayang, orang baik, bukan orang jahat, bukan. Tapi katanya aslinya orang jahat sih. Pindahnya ke sono. Ini dasarnya jelas. Hadis dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan hadisnya sahih. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ummati ummatun marhumah. Tadkhulu quburaha bi dhunubiha wa takhruju min quburiha la dhunuba 'alaiha. Yumahhasu 'anha bi istighfaril mu'minina laha." Begitu sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau pakai arti lagi ya. Saya lihat yang di depan saya ini, saya baca hadis pakai bahasa Arab, palanya pada ngantuk-ngantuk aja ini. Cuma saya nggak tahu ngantuk atau ngantuk tangan, saya nggak tahu ya. Kalau ngantuk saya nggak lama selamanya. Nabi sabda begitu. Umatku itu adalah umat yang dirahmati oleh Allah. Kita umat Nabi Muhammad berbeda dengan umat-umat terdahulu. Beda sama umat Nabi Lut, beda sama umat Nabi Musa, beda sama umat Nabi Nuh. Kita umat Nabi Muhammad punya khususiyah, prioritas, keistimewaan, menjadi umat yang dirahmati, yang disayangi oleh Allah. Ketika kita berbuat dosa, nggak langsung diazab. Ketika kita berbuat keji, nggak langsung disikat. Sebab kita umat yang dirahmati oleh Allah. Itu umat Nabi Muhammad masuk ke dalam kuburannya banyak bawa dosa. Dosa kadang melalaiin sholat,
dosa sama saudara, dosa sama tetangga, dosa sama guru, dosa ada kalau bulan Ramadan kagak puasa. Ada orang kampung sini kalau Ramadan kemarin nggak puasa. Ada banyak gimana sih? Kagak kompak pisan. Ini kadang-kadang orang kampung kita Pak, puasa kagak, tarawih kagak. Lebaran kurang 3 hari, makanya hidup ngomong sama bininya begini, mak lo, ngapa bapak lo? Kagak berasa ya puasa udah pengen lebaran lagi ya. Nah, mau dirasain puasa kagak. Kalau yang puasa capek juga, lapar haus. Banyak dosa kita. Tapi begitu umat Nabi Muhammad keluar dari kuburnya, itu umat Nabi nggak ada dosanya. Sebab kenapa? Dosanya dihapus oleh Allah dengan sebab istighfar, dengan sebab permohonan ampun, dengan sebab doa orang-orang mukmin kepadanya, seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Maka dengan doa yang kita lakukan, Yasin yang kita baca, tahlil, takbir, tahmid dan kalimah musyarafah yang kita baca, itu semua menjadi sebab Allah turunkan rahmat dan maghfirah kepada almarhum Bang Haji Saiful Bahri di alam kuburnya. Maka malam hari ini almarhum mendapatkan keuntungan dari apa yang kita lakukan. Itu yang pertama. 2 aja yang saya sampaikan. Kalau angka 3 kemaluan tak. Yang kedua, ini tahlil buat siapa manfaatnya? Buat kita yang hadir malam hari ini Pak. Kenapa kita dapat manfaat juga? Sebab kita enggak keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Bukan saya yang ngomong, Rasul yang sabda, Nabi sabda, likulli da'in dawa'un. Tiap penyakit itu ada obatnya. Wa dawa'ud dzunub, dan obat dari penyakit dosa kata Nabi al-istighfar, yaitu adalah istighfar. Kita baca tadi istighfar rame-rame. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu dengan sebab istighfar yang kita baca tuh keluar dari tempat ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyakin dia baca istighfar Pak. Orang yang baca istighfar dosanya bakal diampuni sama Allah. Allah akan berikan kemudahan dalam kesulitannya kata Nabi. Allah akan berikan kebahagiaan di dalam kesedihannya. Orang yang lazimin baca istighfar kata Nabi akan diberikan rezeki yang kagak disangka-sangka datangnya dari mana. Maka banyakin baca istighfar. Apalagi sekarang zamannya Pak, Allahu Akbar, zaman bala, zaman bencana, zaman penyakit. Kita lihat sekarang orang rata-rata tiap kampung ada yang pada sakit. Sekalinya sakit kompak sekeluarga, barang semua sakitnya. Saya belum lama sakit, datang ke dokter, orang penyakitnya kagak ada yang beda, hampir sama semua, meriang, batuk, pilek, panas. Dicolok hidungnya, corona. Disuai. Makanya saya kemarin sempat ngeri juga Pak. Saya meriang, panas dingin. Bau saya penciuman kagak ada hilang, terus saya nggak main dalam rumah udah. Kalau di swab, di periksa saya rasa mah positif kali. Iya, saya takut, jadi kepikiran. Lihat, saya diem aja dari kamar, mendekatkan diri kepada Allah. 14 hari dalam kamar. Alhamdulillah, sekarang sudah sehat, mudah-mudahan suami perasaan. Itu banyakin baca istighfar. Bukannya saatnya kita yang salah-salahan dan sekarang udah. Orang dia yang salah, udah nggak ada yang salah-salahan, semuanya sama, kita punya dosa sama Allah. Kita akuin dosa kita banyak. Kalau kita udah minta ampun pada Allah, kita istighfar pada Allah, Allah nggak bakal turunin azabnya sama kita. Itu kan Allah yang firman dalam Quran. Maka beruntung banget kita yang hadir malam hari ini. Kita minta ampun, kita baca istighfar kepada Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar yang kita baca, Allah angkat bala penyakit dari negara kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kita datang tahlil kemari adalah gerakan hati kita. Kenapa begitu? Karena almarhum Bang Haji Saiful Bahri itu orang yang soleh, orang ahli ibadah.
orang yang sering ngumpul di majlis taklim, di majlis tahlil. Almarhum orang yang baik, almarhum adalah orang yang gemar ngumpul sama alim ulama. Saya kenal sama beliau sebelum beliau jadi anggota dewan, saya kenal. Dulu lagi ada deklarasi di Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Saya diundang sama Bang Haji Saiful Bahri. Sering kita ngumpul-ngumpul di rumah beliau. Ngumpul rame-rame, ustaz-ustaz, ngobrol, makan. Habis makan, pulang dibagi beras waktu almarhum. Makanya saya pesan, almarhum udah kagak ada, berasnya banyak yang tinggal. Itu kan kebaikan tuh. Jadi kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal dunia nggak boleh hilang, terusin kebaikannya. Karena itu yang akan menjadikan pahala untuk almarhum. Orang yang baik almarhum, orang ahli ibadah, orang yang soleh. Mudah-mudahan almarhum selama sakit yang diderita oleh beliau itu semua menjadi kifarat penggugur dosa-dosa beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan almarhum meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan seluruh keluarga yang ditinggalkan mendapat ikhlas tambah kekuatan iman Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, itu aja yang saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya, karena kalau di kampung kita di Jati Asih biasanya tahlil jam 9 udah kelar. Biasanya begitu ya Pak ya, jam 9 udah kelar. Kalau maulid, Bapak yang udah siap dari rumah pengen pulang malam. Tapi kalau tahlil begini, jarang yang siap pulang sampai malam. Paling 9 coba. Makanya saya harus membatasi ceramah saya. Karena kata guru saya, orang kalau di majlis taklim itu kebangetan lama jangan, kebangetan bentar juga jangan. Karena orang yang ngumpul di majlis taklim begini kan pahalanya gede. Nabi yang sabda orang duduk di majlis zikir, di majlis taklim model kayak begini Pak, 1 jam aja dia duduk, pahalanya lebih baik dari sholat sunnah dalam 1 malam sebanyak 1000 rakaat. Pernah nggak yang hadir di sini sebanyak sunnah semalam 1000 rakaat? Enggak alah. Kali tunjuk tangan, saya start percaya saya bohong itu, bohong. Jangan kan pakai yang 1000 rakaat Bang. Kemarin tuh terawih 20 rakaat aja, nandai dulu imam sapa. Kalau misalkan imamnya ya dia 5 lama, tidak sebanyaknya. Udah kalau bilang malah ada ya 1000 rakaat nggak sanggup kita. Karena pahalanya gede, maka godaannya juga gede. Orang kalau ngaji begini Pak nih, itu setan gangguin kita banyak banget Pak. Setan yang nyangkut di mata, nyangkut di kuping, nyangkut di pundak. Ini kalau lagi ngaji begini paling banyak setan nyangkutnya di kaki, di pinggang. Nah, saya dulu ceramah 20 menit, saya lihat kaki udah 30 kali berubah. Mulanya sila, ada ditarik ke belakang, ada dibodorin ke depan, ada tidur turun betisnya. Ada yang dia tembok, kena angin, lama-lama tidur pulas. Ada yang begitu Pak, itu karena pahalanya gede, ujiannya juga besar. Maka mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini menjadikan sabab Allah turunkan keberkahan buat kita semua. Amin. Oke, terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.